dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Ina pasti yakin adik-adik di rumah semuanya sehat dan luar biasa. Adik-adik, kita hari ini akan kembali mengikuti ibadah online, ibadah sekolah minggu GKPS Salemba. Nah, Kak Ina ingin memperkenalkan, adik-adik pasti udah tahu ya, tapi nggak apa-apa, kita sapa ya adik-adik. Halo Kak Mona. Halo adik-adik. Oke, adik-adik ada Kak Nova. Halo Kak Nova. adik-adik. Iya, ada Kak Dame. Halo adik-adik. Oke, adik-adik, hari ini kita tanggal 16 Agustus. Besok kita akan memperingati hari kemerdekaan yang keberapa Kak Mona? 75 tahun. Iya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu hari kemerdekaan dulu ya, dengan semangat. Semangat ya adik-adik ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Lebih semangat lagi ya adik-adik, kita nyanyi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Adik-adik sekolah minggu dan mama papa yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi segala puji bagi Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi
lagi, siapkan hati adik-adik dengan posisi berdoa. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, selamat pagi Bapa, untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus Tuhan. Berkatilah kami guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini Bapa. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biarkanlah mereka dapat mengikutinya dengan semangat, memuji dan mendengarkan firman-Mu walaupun mereka masih selalu tinggal di rumah. Tuhan Yesus berkati juga abang kakak yang membantu kami Tuhan untuk tim multimedia. Berikanlah mereka kesehatan Bapa, sehingga hanya nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua yang mendampingi adik-adik kami. Biarkanlah mereka juga dapat membantu memberitakan firman-Mu Tuhan. Itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi kembali. Oh iya, tema hari ini adalah HUT RI. Ayo kita adik-adik kita nyanyi, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi Akulah Pahlawan Kristus. Yang semangat ya. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Sekali lagi ya adik-adik harus lebih semangat ya. Karena Tuhan Yesus adalah pahlawan kita ya. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan 10 perintah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
semuanya, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berikanlah kami hikmat yang daripadamu, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan juga Tuhan berikan hikmat untuk Kak Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami bisa memahaminya dengan baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat Alkitab yang akan kita baca dan kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Kita sama-sama membacanya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tema kita pada pagi hari ini, ya, pada minggu ini adalah Tuhan adalah pahlawan. Dalam bacaan kita hari ini, Nabi Zefanya mengatakan bahwa Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Allah menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Awalnya Allah mengutus Nabi Zefanya untuk datang ke Israel. Kenapa? Nah, ternyata adik-adik, bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan ini menyebabkan Allah marah kepada bangsa Israel. Tapi kemarahan Allah ternyata tidak lebih besar daripada kasih-Nya kepada manusia. Itu sebabnya Dia menyuruh Nabi Zefanya datang ke Yerusalem. Untuk apa, Kak? Untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka segera bertobat. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan diselamatkan Tuhan. Tuhan akan menjadi pahlawan bagi mereka dan memberikan mereka kemenangan. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka Allah akan marah kepada mereka. Allah akan menghukum mereka. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita adik-adik bahwa perbuatan jahat itu akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Allah akan memberkati kita, Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita, bahkan memberikan kita kemenangan. Allah menjadi pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka bertobat. Apa sih itu pahlawan? Pahlawan artinya orang yang mau memberikan dirinya berkorban untuk memperjuangkan kebenaran. Itulah pahlawan. Adik-adik, kita pun sudah merdeka loh. Tadinya kita dijajah oleh iblis. Dia membuat kita menjadi manusia yang berdosa. Dia membuat kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Kita suka melawan pada orang tua. Kita tidak taat. Kita suka berantem dengan kakak dan adik kita. Kita suka berbohong. Tidak jujur pada waktu ulangan misalnya. Atau ketika kita disuruh belajar, kita malah bermain. Nah, itu karena kita dijajah oleh iblis, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kita dijajah oleh iblis. Dia pun datang dan memberikan dirinya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dosa, agar kita dimerdekakan. Merdeka itu artinya
kebebasan. Tidak ada lagi yang mengatur-atur kita. Tapi kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk memerdekakan kita loh adik-adik. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu melawan iblis. Maka dari itu, siapakah pahlawan kita? Yesuslah pahlawan kita. Dia menghapus semua dosa kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang merdeka. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat hari ini bulan apa? Iya, benar. Hari ini adalah bulan Agustus. Emang ada apa di bulan Agustus ya adik-adik? Oh iya, benar adik-adik. Bulan Agustus adalah hari di mana tepatnya pada tanggal 17 Agustus itu besok ya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, dulu bangsa Indonesia pun dijajah. Dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Tetapi para pahlawan kita berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, ketika seseorang berjuang melakukan hal yang baik, ingat adik-adik, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan pasti akan memberikan keberanian. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika seseorang mau melakukan kebenaran. Nah, itulah yang dilakukan oleh pahlawan kita. Mereka berjuang melawan para musuh kita. Dan sampailah kita pada tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Itu sebabnya tanda bahwa kita sudah merdeka adalah bendera kebangsaan kita bisa berkibar dengan bebas adik-adik. Nah, untuk mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang ada, tapi adik-adik kakak mau bertanya, kemerdekaan yang bangsa Indonesia miliki itu datangnya dari mana? Iya benar adik-adik, Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan kepada kita, Tuhanlah yang menjadi pahlawan kita, yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mau berjuang bagi bangsa kita. Nah, kemenangan yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Nah, kita lihat adik-adik, seorang pahlawan itu tidak akan pernah meninggalkan bangsanya. Tapi seorang pahlawan itu akan tetap berada dekat dengan bangsanya. Dia akan berjalan di depan untuk menjadi teladan bagi rakyatnya. Dia akan menjadi seorang pahlawan, akan berada di tengah-tengah rakyatnya. Agar apa? Agar dia bisa memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan dukungan bagi mereka. Nah, seorang pahlawan juga akan berjalan di belakang rakyatnya untuk apa? Untuk menopang mereka, untuk memberikan dorongan bagi mereka. Nah, adik-adik kita pun harus seperti itu. Adik-adik, sebagai manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa, berarti adik-adik juga harus menunjukkan sikap dan ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Bagaimana caranya ya Kak? Caranya adik-adik pun bisa menjadi seorang pahlawan. Pahlawan bagi mama dan papa. Ketika mama dan papa menyuruh kita mengerjakan sesuatu, kita langsung mengerjakannya. Kita menghormati mama dan papa, tidak membuat mama dan papa menjadi sedih. Nah, itu kita sudah menjadi pahlawan. Kita bisa menjadi pahlawan bagi teman-teman kita. Ketika ada teman-teman kita yang kesulitan, kita membantu mereka semampu kita. Kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita dengan memberikan bantuan kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita juga bisa loh jadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Maksudnya gimana ya Kak? Nah, adik-adik, seringkali yang menjadi musuh kita adalah diri kita sendiri.
keinginan kita, kesukaan kita, kemauan kita. Di masa-masa pembelajaran sekarang kan adik-adik sekarang belajarnya di rumah ya, secara online. Jadi adik-adik itu dibekali oleh mama dan papa handphone ataupun laptop. Nah, ini kan membuat adik-adik tergoda untuk menggunakannya untuk bermain game. Nah, ketika kita menjadi manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita hanya menggunakan handphone kita, laptop kita untuk belajar. Bermainnya nanti. Jadi jangan terus-menerus main sampai akhirnya kita lupa melakukan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya ketika kita sedang bermain, ya, diingatkan oleh orang tua, kita marah karena kita tidak mau diganggu. Jadi ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan lagi kita biarkan ada musuh yang mau menjajah diri kita karena keinginan-keinginan kita. Ingatlah, gunakanlah handphonemu, gunakanlah gadgetmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gunakanlah hanya untuk hal-hal yang positif. Selamat menjadi pahlawan-pahlawan di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara berbuat baik. Jadi adik-adik yang kecil sampai adik-adik yang sudah besar pun bisa menjadi seorang pahlawan hanya dengan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita membaca ayat hafalan kita. Oke adik-adik, dibuka lagi Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Dikatakan di sana, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi kita diingatkan kemenangan akan diberikan kepada kita oleh Tuhan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau bertobat. Karena hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhanlah yang akan mendapatkan kemenangan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi pahlawan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang menjadi pahlawan kami, yang membebaskan kami dari iblis yang menjajah kami, yang membebaskan kami dari penjajah-penjajah yang menjajah bangsa kami. Engkau memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami bisa mengisi kemerdekaan kami ini dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom adik-adik kelas A. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membuat aktivitas kincir merah putih dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, selamat menyiapkan bahan-bahannya. Merdeka. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kincir angin berwarna merah dan putih. Karena ini adalah menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, jadi kita akan bermain dengan warna merah dan warna putih. Adik-adik, bahan-bahannya ada kertas origami warna merah, kemudian ada lem, ada pensil, ada gunting, ada styrofoam bekas yang bisa adik pakai pergunakan, jarum pentul, dan penggaris. Oke, pertama-tama kita lipat dua kertasnya seperti ini, membentuk segitiga. Oke.
Kita buka satu lagi. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh menggarisnya supaya bisa terlihat lebih jelas. Kemudian satu lagi juga bisa digaris. Nah, setelah digaris, kita akan menggunting dari sini sampai kurang lebih setengah seperti ini ya. Sebelah sini juga. Kemudian sebelah sini. Kemudian sebelah sini. Jika sudah tergunting semua, kita satukan di tengah seperti ini. Nanti semua disatukan seperti ini ya. Kita satukan satu-satu menggunakan lem. Lemnya cukup banyak ini. Tempelkan satu. Ya, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Setelah disatukan setiap sudut-sudutnya. Kemudian supaya manis dan cakep, kita kasih hitam-hitam di tengahnya. Kita bikin buletan untuk bagian tengahnya. Kita kasih lem. Kita tempelkan di bagian tengahnya. Nah, oke. Kemudian untuk tongkatnya atau tangkainya kita ambil busat atau teofoam, kita tusuk ya. Nah, jarum pentolnya kita tusuk di baling-baling tadi, kincirnya. Hati-hati tangannya adik-adik ya. Nah, itu bisa ditusuk ke belakang. Nah, sudah jadi baling-balingnya adik-adik. Baling-baling merah putih melambangkan keberanian dan ketulusan. Seperti jiwa para pahlawan kita dulu ya, membela negara kita. Dan saat ini pahlawan buat kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu membela kita dalam segala hal. Oke adik-adik, selamat berkreasi, selamat membuat kincir warna merah putih. Oke. Shalom adik-adik. Nah, tadi kalian udah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan melakukan kreativitas untuk anak kelas B. Nah, sekarang kalian siapkan ya alat dan bahannya. Pertama-tama adik-adik menyiapkan kardus bekas, spidol, penggaris, lem, double tip, gunting, karter, kertas buffalo warna merah, kertas buffalo warna putih, dan juga kertas AVS. Kita mulai dari mengkarter atau menggunting kardus dengan ukuran persegi panjang ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adik-adik menyediakan kertas HVS dilipat 2 untuk kita akan gunting yang rapi ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan taruh kertas yang tadi udah kita gunting rapi di atas kardus yang sudah tadi kita gunting juga. Untuk menempelkan ke kardus yang kita butuhkan adalah lem. Yuk kita lem ya di kertas HVS yang tadi sudah kita gunting.
Nah, di sini adik-adik harus dipasin ya. Posisinya di tengah-tengah. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membuat bendera Indonesia karena tema kita untuk minggu ini adalah HUT RI yang ke-75. Jadi tadi kalian sudah menyediakan kertas buffalo, atau kalian kalau di rumah punyanya kertas warna juga nggak apa-apa ya adik-adik ya. Untuk ukurannya kalian bisa menentukan sendiri tergantung ukuran dari kertas kardus tadi kalian. Seperti ini. Oke, jadi ya bendera merah putihnya. Nah, ini akan kita lem di kardus yang sudah kita gunting bersama dengan kertas HVS yang sudah kita lipat 2 dan kita gunting. Nah, untuk benderanya kalian bisa menyesuaikan mau 1 bendera kah atau mau 2 bendera, dan bisa ditempelkan sesuai dengan kemauan kalian. Oke, sekarang kita akan tulis nama Indonesia di atas kertasnya. Jadi deh tulisan Indonesia ya. Nah adik-adik, kita tahu ya besok tanggal 17 Agustus yang dimana itu adalah hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Nah, kalau ngomongin ulang tahun pasti identik dengan doa dan harapannya ya. Nah, yuk adik-adik, kakak ajak kalian untuk menulis doa dan harapan kita untuk Indonesia. Ya, di sini kalian bisa tulis apapun doa dan harapan kalian buat bangsa kita ini. Oke, ini ya untuk doa dan harapan kalau kakak yang tulis. Nah, kalau untuk kalian bebas bisa doa apa aja ya. Dan jangan lupa tulis tanggal hari ini ya. Nah, sebelah kirinya, posisi sebelah kiri paling bawah, adik-adik bisa tulis nama lengkap kalian. Nah adik-adik, selesai ya untuk tulisan kita, doa dan harapan kita untuk Indonesia. Adik-adik nanti bisa tuh digambar-gambar ya, pokoknya sebagus mungkin. Nanti setelah kalian bikin, jangan lupa foto bareng sama mama papa. Nanti habis itu dikirim ke WhatsApp grup, ke guru sekolah minggu. Oke, selamat mencoba. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan adalah pahlawanku. Nah, tema ini untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang akan jatuh pada esok hari tanggal 17 Agustus. Nah, dalam aktivitas kali ini, kakak-kakak ingin mengetahui siapa saja sih pahlawan-pahlawan dalam kehidupan adik-adik. Yuk kita mulai aktivitas kali ini. Yang pertama, adik-adik siapkan kertas putih kosong ukuran A4 atau folio. Yang kedua, print gambar Tuhan Yesus berikut ini. Karena kita sudah belajar hari ini bahwa Tuhan Yesuslah pahlawan utama kita yang selalu memberi kemenangan di kehidupan kita. Yang ketiga, adik-adik dapat menambahkan gambar sosok pahlawan di kehidupan adik-adik dengan menempel foto mereka di kotak kuning seperti di bawah ini. Jadi misalnya kalian merasa orang tua kalian adalah pahlawan kalian, kalian tempel foto orang tua di box warna kuning yang ada di bawah ini. Yang terakhir, yang keempat, adik-adik boleh menempelkan foto apapun, foto siapapun sebanyak-banyaknya yang menggambarkan sosok pahlawan di kehidupan kalian. Seperti di bawah ini. Nah, berikutnya ini adalah contoh yang sudah kakak-kakak buat sebagai referensi kalian. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah melihat aktivitas kelas adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita berikan ya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pegang persembahannya, kita angkat tangannya ke atas. Sama-sama kita mau mengucapkan hubere doon. 1, 2, 3. Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Adik-adik sekolah minggu, sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh. Kak Ana, tepat minggu lalu adik-adik kita telah naik kelas loh. Jadi dari kelas A naik ke kelas B, B ke C, C ke remaja. Mereka dapat hadiah nggak tuh Kak? Benar Kak Indira, dapat hadiah loh. Kak Indira mau tahu nggak hadiahnya seperti ini? Ada gambarnya, sertifikatnya. sertifikat ya, Kak. Dan ini loh Kak Indira, mereka udah menerima semuanya. Mari kita lihat video berikut. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Jadi sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan kami terus-menerus bisa memperbaharui hidup kami, menjadikan hidup kami menjadi berarti bagi orang lain, menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang lain. Sama seperti Engkau Tuhan menjadi pahlawan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan,
dan mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami Engkau berkati dan juga Engkau berkati setiap orang yang akan mengelolanya sehingga hanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan yang terus-menerus memberkati kehidupan orang tua kami, bahkan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga setiap yang mereka kerjakan bisa berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami, untuk kesempatan bagi kami untuk beribadah. Walaupun ibadah kami ini masih kami lakukan di dalam ibadah online, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan wadah bagi kami untuk kami bisa melakukan ibadah kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pelayanan yang bisa kami kerjakan. Biarlah Tuhan pelayanan kami ini juga menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Marilah Tuhan Engkau membantu kami mencari jalan keluar agar pandemi corona ini segera bisa berhasil, segera bisa dilalui Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi hidup seperti waktu-waktu yang lalu Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama di gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus-menerus memberkati kehidupan kami, bangsa kami, pemerintah kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kurang sempurna ini, dan kami ingin menyempurnakannya dalam doa kami, yaitu doa O Yesus Hasomani. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, seng boy dalanan nami salakah natorosa dop hamma soman nami torang age puja. Amin. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
dan